Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara daftar dan menggunakan ChatGPT di laptop atau komputer, guys. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus mempersiapkan yang pertama itu alamat email yang aktif dan nomor WA atau WhatsApp yang aktif, guys, supaya bisa daftar atau menggunakan ChatGPT, guys. Nah, by the way, nanti Ko Tutorial bakalan ngasih tahu juga perbedaan ChatGPT dan Google. Langsung aja langkah pertama, kalian buka yang namanya browser. Nah, jika sudah, kalian cari di bagian Google, kalian ketikkan ChatGPT seperti ini, ChatGPT. Setelah itu kalian tinggal enter dan cari. Setelah itu kalian buka di bagian sini, guys, openai.com yang ini, guys, yang bagian atas yang ada tulisannya OpenAI seperti ini. Kalian tinggal klik, kalian buka. Nah, nanti kalian akan diarahkan ke websitenya ChatGPT. Nah, ini websitenya ChatGPT ya, guys, ya, resmi. Ini ada tulisannya memperkenalkan ChatGPT. Nah, jika punya kalian bahasa Inggris, kalian klik di bagian sini yang ada tulisannya ChatGPT. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu try ChatGPT, kalian klik di bagian coba ChatGPT. Nah, nanti bakal muncul seperti ini, welcome to ChatGPT. Karena di sini kita belum punya akunnya, kita buat akun dulu dengan cara kita klik sign up. Nah, setelah itu kalian klik di bagian sini, guys, continue with Google. Bang, kenapa kok nggak pakai email address? Dari pengalaman tutorial yang sebelumnya, kalau pakai email address itu verifikasi atau email verifikasinya itu datangnya lama, guys. Lebih cepat pakai ini, guys, Google, guys. Jadi kalian klik di bagian continue with Google. Nah, jika sudah, kalian masukkan alamat email Google kalian, guys. Nah, di sini tutorial bakal masukkan alamat email Google tutorial dulu. Nah, jika sudah, kalian klik di bagian sini berikutnya, guys. Nah, setelah itu kalian masukkan kata sandi atau password Google kalian, guys. Nah, jika sudah, kalian klik continue atau berikutnya. Nah, nanti kita akan diarahkan ke sini, guys. Tell about you. Nah, di sini kalian tinggal kasih namanya. Di sini tutorial bakalan kasih nama Lisa Tera karena ini tutorial mau buatin akunnya buat temennya tutorial. Jika sudah, kalian masukkan tanggal lahirnya ya, guys, ya. Di sini formatnya itu bulan, hari, dan tahun ya, guys, ya. M itu month, D itu day, dan Y itu years. Jadi kalian masukkan misalnya tanggal 20 Januari. Jadi kalian masukkan 01 garis miring tanggalnya 20, tanggal 20, tahunnya 2000 kayak gini, guys. Nah, formatnya seperti itu. Jika sudah, kalian klik continue. Nah, di bagian sini nih yang terpenting untuk mendaftar ChatGPT, kalian harus punya nomor HP atau nomor WhatsApp yang aktif ya, guys, ya. Nah, di sini tutorial mau masukkan nomor WhatsApp dulu. Kalian tinggal masukkan di bagian sini. Nah, di sini kalau kalian sudah masukkan nomor WhatsApp kalian, kalian klik di bagian sini, do you have WhatsApp? Kalian pilih yes. Setelah itu kalian klik di bagian sini, send kode via WhatsApp. Nah, jika sudah, kalian tinggal cek WhatsApp kalian, nanti bakalan dikirim oleh ChatGPT-nya kode verifikasi ke nomor WhatsApp yang udah kalian masukkan tadi, guys. Nah, setelah kalian mendapatkan kode verifikasi di WhatsApp kalian, kalian tinggal masukkan kode verifikasi yang kalian dapatkan tadi, guys. Nah, jika sudah kalian masukkan kode verifikasinya, kalian akan diarahkan ke ChatGPT-nya, guys. Dan tada, ini adalah website ChatGPT-nya, guys. Kalian tinggal next aja. Kita next seperti ini. Oke. Dan di sini untuk menggunakan ChatGPT-nya, kalian tinggal ketikkan pertanyaan kalian di bagian send message gini, guys. Bang, tapi itu kenapa bahasa Inggris websitenya? Aku nggak bisa bahasa Inggris, Bang. Jadi nggak masalah, guys. Kalian bisa tanyakan dalam bahasa Indonesia, guys. Sebagai contoh, di sini tutorial bakalan tanya apa itu makalah. Tanda tanya. Setelah itu kita pilih enter. Dan nanti AI-nya atau robotnya bakalan menjawab pertanyaan dari kalian, guys. Nah, bedanya dengan Google, di sini langsung kita dapat jawabannya, guys. Kalau kita di sini cari apa itu makalah, dan di sini ChatGPT-nya akan menjawab, makalah adalah sebuah tulisan yang mengandung gagasan dan ide dari penulis tentang suatu topik tertentu. Makalah biasanya bla 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 sampai titik ini, guys. Nah, ini jadi langsung dapat jawaban pastinya ya, guys, ya. Misalnya kita bedakan dengan Google, di sini tutorial bakalan buka Google, kita bakalan cari dengan kata kunci yang sama. Apa itu makalah? Nah, bedanya di sini kita harus cari satu-satu, guys. Apa itu makalah?
kita bisa cari di sini, kita klik, itu kan artinya ada banyak setiap website atau setiap artikel itu kan mempunyai arti yang beda-beda. Itu artinya makalah itu apa sih kan bingung. Nah, kalau di ChatGPT itu lebih ringkas guys, langsung dapat jawabannya. Jadi makalah ada sebuah tulisan bla bla bla, jadi to the point guys, gak perlu kita nyari-nyari lagi. Dan yang lebih kerennya lagi nih, kita bisa suruh ChatGPT ini untuk membuatkan kita makalah. Sebagai contoh ya guys ya, di sini tutorial ingin untuk buatin makalah secara spesifik. Sebagai contoh makalah tentang perjalanan hidup manusia dari zaman. Kalau kayak gini kan apakah bisa? Kita coba ya guys ya. Apakah bisa ChatGPT ini membuatkan contoh makalah tentang perjalanan hidup manusia dari zaman prasejarah sampai sekarang? Kita coba ya guys ya. Kita langsung aja enter. Dan kita tunggu apakah bisa. Nah, dan ChatGPT-nya menjawab guys. Berikut ini adalah contoh makalah tentang perjalanan hidup manusia dari zaman prasejarah sampai sekarang. Dan di sini kalian bisa lihat guys, tuh dibuatin dari mulai pendahuluan, terusan isi. Tuh pendahuluannya ada 2 bab ini guys. Ada zaman prasejarah, zaman peradaban awal, zaman kuno. Jadi dibuatin guys. Misalnya kalian ada tugas PR atau apalah itu buat makalah, itu langsung dibuatin sama ChatGPT-nya guys. Dan ini tuh kayak tulisan tangan asli ya guys ya. Tuh, secara spesifik loh, kita tadi tanyanya tentang contoh perjalanan hidup manusia dari zaman prasejarah sampai sekarang. Dibuatin lengkap sampai kesimpulannya ya guys ya. Cuma di sini kekurangannya ChatGPT itu membuat poin-poinnya atau inti-intinya aja. Tapi kalian bisa edit-edit sendiri atau modifikasi sendiri agar lebih mudah dalam mengerjakan tugas kalian guys. Kayak gitu guys. Sekarang kita coba suruh dia ya guys ya, suruh dia membuatkan kita sesuatu. Sebagai contoh, nah di sini tutorial bakalan minta tolong ke ChatGPT-nya itu contoh soal pembelajaran kurikulum merdeka. Apakah bisa contoh soal ya guys ya? Kita suruh dia untuk membuat soal. Nah kayak gini, contoh soal kayak gini. Kurikulum merdeka adalah kurikulum, wah dijelasin guys kurikulum merdeka itu apa. Dan di sini dibuatin soal, sebutkan langkah-langkah dalam mengidentifikasi masalah dalam metode ilmiah. Dibuatin guys sama ChatGPT-nya guys, dibuatin ininya guys, apa namanya, soal-soalnya ya guys ya. Meskipun 5 ini lumayan lah guys. Kita coba ya guys ya. Nah, kita bakalan challenge dia bisa menjawab. Ini bukan menjawab sih, membuat 20 soal tentang hewan mamalia. Dan kalian bisa lihat berikut adalah 20 contoh soal tentang hewan mamalia. Dibuatin beneran guys, nggak cuma 5 kayak tadi. Kalau sebelumnya itu 5 ya guys ya. Ini dibuatin beneran dan banyaknya itu 20 soal ya guys ya. Jadi kita nggak perlu susah-susah buat soal. Jadi AI-nya atau robotnya otomatis membuatkan kita soal guys. Wah kayak gitu guys. Wah 20 soal beneran guys. Kalian bisa baca tuh satu-satu tuh. Apa yang membedakan mamalia dari hewan lainnya. Wah nggak perlu pusing-pusing. Kalau kalian guru atau kalian dosen, bisa ChatGPT ini untuk dikasih ke mahasiswa atau murid kalian guys. Dan mungkin sampai segini aja videonya tutorial bagaimana cara menggunakan ChatGPT di laptop atau komputer guys. See you di next video. Bye bye. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini.